رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa aqimis shalah wa atuz zakah tawarka'u ma'ar raki'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudara-saudara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inilah saatnya kita harus bangkit membangun negeri ini saling bahu-membahu dan kompak dengan hanya mengeluarkan uang zakat seiring perintah salat Rp1.000 saja setiap pribadi muslim dalam satu hari satu malam. Maaf, apakah kita tidak malu kalau negeri kita ini sudah terlalu jauh tertinggal di belakang dengan negara-negara lain, seperti teknologinya, pengetahuannya, semua dari kebutuhan hidup mereka sehari-hari yang begitu sangat modern dan canggih. Pertanyaannya, apa kita bisa seperti itu? Tentu harus bisa. Kalau kita mau berkomitmen dan mau mengeluarkan uang zakat Rp1.000 setiap hari umat Islam, mengumpulkan uang zakat itu dalam satu hari satu malam dikalikan 200 juta jiwa umat Islam di Indonesia, berarti kita telah mengumpulkan uang zakat sebanyak 200 miliar dalam satu hari satu malam, dikalikan 30 hari berarti jumlahnya 6.000 miliar atau 6 triliun dalam satu hari, dalam satu bulan, dikalikan satu tahun berarti jumlah uang zakat terkumpul 72 triliun, dikalikan 5 tahun jumlahnya 360 triliun. Kami yakin saudara-saudaraku, dengan biaya seperti itu kita dapat mengejar ketertinggalan kita selama ini dengan negara-negara lain. Dan ditambah lagi kita dapat menampung tenaga-tenaga kerja di berbagai macam pemasaran dari hasil semua perusahaan-perusahaan yang telah kita bangun. Ditambah lagi kita membutuhkan menampung tenaga-tenaga kerja di berbagai macam ekspedisi pengiriman darat, pengiriman laut dan udara. Masih banyak lagi tenaga-tenaga kerja yang kita butuhkan. Ada yang kita masih kekurangan tenaga kerja, kita jemput saudara-saudara kita yang bekerja di luar Indonesia. Kita ajak mereka agar dia kembali ke tengah-tengah kita untuk bersama-sama membangun negeri ini dalam suka dan duka. Saudara-saudara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada. Lantas bagaimana caranya kita mengumpulkan uang zakat tersebut? Begini caranya saudara-saudaraku. Kita kumpulkan uang zakat tersebut di masjid di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, sambil kita melaksanakan sholat berjamaah. Sesudah itu kita satu padukan dengan yang lain antar masjid-masjid se-Indonesia, sambil menguatkan hubungan silaturahim antar masjid-masjid se-Indonesia, mulai dari kota-kota sampai ke pelosok-pelosok desa, dengan cara setiap ketua masjid harus mengumumkan kepada semua pengurus-pengurus masjid setempat di tempat tinggal kita masing-masing, yang isi pengumumannya kepada semua jemaah-jemaah masjid ini, siapakah di antara saudara-saudaraku ada yang mau memegang uang zakat tersebut? Andaikan ada yang mau menyanggupinya di antara jemaah-jemaah memegang uang zakat tersebut dan menyanggupinya untuk menjadi pembenaran Allah di muka bumi ini, mulai saat itu kita sepakati bersama dan membuat suatu perjanjian dan syarat-syaratnya kepada siapa saja yang menyanggupinya untuk memegang uang zakat tersebut. Dan baginya harus bersumpah di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan harus siap bersumpah dan disumpahkan yang bunyi sumpahnya seperti ini lebih kurang. Saya bernama Ah bin Bih misalnya, saya sanggup memegang uang zakat umat Nabi Muhammad di masjid ini, dan saya berjanji dan bersumpah demi Allah dan Rasulullah, dan disaksikan dan diaminkan oleh semua makhluk ciptaan Allah, mulai hari ini saya sanggup untuk memegang uang zakat tersebut umat Islam di masjid ini. Andaikan saya menyalahgunakan uang zakat ini sedikit pun atau mengambilnya demi kepentingan pribadi atau kelompok atau alasan apapun, saya bertanggung jawab penuh dunia dan akhirat. Wahai Allah Tuhan kamu, wahai Nabi Muhammad nabiku, apabila saya melanggar sumpah dan janji-janji saya ini, maka saya relakan kepada engkau wahai Allah, wahai Rasulullah, kedua mataku, silakan engkau butakan dunia dan akhirat. Dan sumpah ini disaksikan oleh semua makhluk ciptaan Allah dan diaminkan oleh semua umat Islam yang menyaksikan dan mendengarkannya. Dan sumpah ini harus diucapkan dan diikrarkan 5 kali berturut-turut dengan perlahan-lahan dalam mengucapkannya. Sesudah itu kita laksanakan semuanya sebagaimana mestinya seperti biasa. Lantas bagaimana kalau ada umat muslim di dunia ini atau suatu negeri yang tidak mau melakukan perintah Allah ini? Kalau ada suatu negeri tidak mau melaksanakannya atau perorangan, maka akibatnya umat Islam akan terpojok dan terpuruk, dipinggirkan dan disingkirkan di segala aspek sendi-sendi kehidupan, dan dicekam dengan rasa ketakutan di mana-mana di seluruh dunia, dikarenakan umat Islam tidak punya kekuatan apa-apa untuk bertahan hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihim zillati aina masukifu ila bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bi ghadabin minallah wa duribat alaihim muskana muzalika li'annahum bikanu ayakfuru bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya bi khairi haqqa zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka akan diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka berpegang teguh kepada tali agama Allah dan tali perjanjian sama manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesesaran dimanapun mereka berada. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayatnya Allah dan membunuh Nabi tanpa alasan yang jelas. Yang demikian itu dikarenakan mereka durhaka dan melampaui batas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'dan falfa baina qulubikum fasbatum bi ni'mahi wa hanau. Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah. Janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan satu dengan yang lain, lalu Allah akan mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara satu dengan yang lain. Saudara-saudara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, kalau kita tidak mau melaksanakan wa'atu zakah, maka kehinaan akan terjadi menimpa kepada umat muslim dimanapun berada. Tekanan-tekanan akan selalu berdatangan, silih berganti. Kesesaran-kesesaran hidup akan terjadi di mana-mana. Akan terjadi juga istilah penjongosan pada umat-umat Islam, yaitu penjongosan istilah kalau mereka perlu kepada umat-umat Islam, mereka pakai tenaga kita. Kalau mereka tidak perlu lagi, kita akan dibuang oleh mereka. Istilah zaman sekarang pegawai kontrak, saudara-saudaraku. Akibatnya umat Islam jadi bahan-bahan permainan oleh manusia-manusia yang tidak suka kepada Islam. Apa kita mau diperlakukan oleh manusia-manusia seperti itu? Kenapa? Dikarenakan kita umat Islam tidak punya kekuatan ekonomi dan ilmu. Kalau kita tidak mau dibuat oleh manusia seperti itu, yang tidak suka kepada Islam seperti itu, padahal jumlah mereka sangatlah sedikit, mari kita laksanakan perintah zakat seiring perintah solat 1.000 rupiah saja dalam sehari semalam pada setiap yang merasa beragama Islam. Kalau tidak mau dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang ingkar dan berpaling dari peringatan-peringatan kata Allah, dari ayat-ayatku kata Allah, maka akan kuberikan penghidupan yang sempit di dunia ini.
kepada mereka semua nanti di akhirat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kekal abadi dalam keadaan buta untuk selama-lamanya, dan tak sedikit pun dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'budu huda ya fala yadil wala yasqa wa man arada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira qala kadzalika ayatul fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa wa kadzalika naziman asrafan wa lam yu'min bi ayati rabbih wala azabul hirasad wa abqa afalam yahdilahum kam ahlakna qablahum minal qurun suna fi masakinihim inna fi zalika layatli ulin nuha. Maka ketahuilah, kata Allah, barang siapa yang mengikuti petunjukku, ayat-ayatku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka selama-lamanya. Dan barang siapa berpaling dari peringatan-peringatanku, ayat-ayatku, maka sungguh dia akan menjalani penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dan mereka berkata, ya Tuhanku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat? Allah menyatakan, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayatku, peringatan-peringatanku, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kami abaikan. Dan demikian kami telah membalas orang-orang yang melampaui batas, yang tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh azab akhirat lebih berat dan lebih kekal. Maka tidaklah mereka menjadi petunjuk bagi mereka orang-orang yang musyrik. Berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan dan kami hancurkan, padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka. Umat-umat yang telah kami binasakan itu, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Tuhanmu bagi orang-orang yang berakal dan yang mau menggunakan akal sehatnya untuk berpikir. Inilah peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja manusia-manusia yang punya akal dan yang mau menggunakan akalnya untuk yang sehat untuk menempuh hidup ini. Maaf, sebab kalau ada manusia yang tidak mau menggunakan akal sehatnya, berarti belum ada ubahnya dengan makhluk-makhluk Allah yang berkaki empat. Wajar kalau tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, firman-firman Allah yang sehubungan langsung berharap kekuatan kepada Allah, yaitu aqimis shalah, dan ayat yang berhubungan langsung menjadi kekuatan sesama kepada semua manusia, yaitu wa'atuz zakah. Akibatnya, kalau kita tidak percaya kepada mujizatnya Allah lagi, maka kita akan diberikan penghidupan yang sempit, yaitu baik sempit ekonominya maupun sempit ilmu pengetahuannya, yaitu miskin harta dan miskin ilmu. Sampai-sampai dahulu ada seorang imam berkata, kalau seandainya kemiskinan itu suatu yang berwujud, pastilah aku yang terlebih dahulu akan membunuhnya. Kenapa? Karena kemiskinan akan mendekati kepada kekufuran. Inilah hakikat ayat Allah Subhanahu wa taala, aqimis shalah wa atuz zakah. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat lagi santai-santainya, tiba-tiba Rasulullah berkata, nanti di kalangan umat-umatku mereka persis seperti makanan di atas meja hidangan. Ada yang dari barat ingin menjajah, ada yang dari timur ingin menginjak-injak, ada yang dari utara mau menerkam, ada yang dari sebelah selatan mau memanfaatkan atau menjongoskan. Lantas para sahabat mendengar kalimat itu terperanjat dan terkejut. Ya Rasulullah, apakah di saat itu jumlah kami sedikit? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jumlah kalian sangatlah banyak, tetapi tidak berkualitas, tidak punya kekuatan sedikit pun. Akibatnya jumlah yang banyak dipermainkan oleh jumlah yang sedikit. Dan di saat itu pula di tengah-tengah umatku akan terjangkit penyakit wahan. Sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah,
Apa itu penyakit wahan? Mereka terlalu cinta kepada kehidupan dunia dan takut akan kematian. Terasa berat berpisah dengan segala apa yang dia cintai dunia ini. Sepertinya telah berakar di hati mereka harta duniawi. Padahal sesungguhnya istri-istrinya, anaknya, suami-suaminya, pangkat-pangkatnya, jabatannya, gelarnya, kedudukan, semuanya itu hanyalah milik Allah. Hanya saja dititipkan kepada kita sebagai untuk hiburan-hiburan kita, sebagai amanah-amanah Allah semasa kita menjalani hidup di dunia ini, akan menuju pada kematian pada hakikatnya. Kenapa? Karena dunia dan seisinya itu semua merupakan hiburan-hiburan buat makhluk yang bernama manusia. Biar kita tidak terasa kalau dari hari ke hari menjalani hidup ini, karena sesungguhnya akan berakhir pada kematian, meninggalkan dunia ini. Biar kita tidak terasa pula kalau semua itu adalah merupakan ujian dan cobaan dari Allah. Dengan begitu Allah dapat menilai siapa-siapa di antara kita yang bersyukur dan patuh, dan siapa-siapa di antara kita yang kufur dan ingkar. Bukankah kita berikrar kepada Allah 5 kali dalam sehari semalam dikala kita menghadap Allah melakukan sholat fardu, sholat wajib di hari ke hari, yang kalimatnya at-tahiyatul mubarakatus sholah wa tut-thayyibatu lillah, yang artinya segala penghormatan, segala keberkahan, segala kelemahan, segala kebaikan itu milik Engkau wahai Allah. Timbullah pertanyaan, jadi milik kami apa ya Allah? Apa kata Allah? Seakan-akan Allah berkata, jangankanlah istrimu, jangankanlah suamimu, anak-anakmu, pangkatmu, jabatanmu, harta bendahmu, kedudukanmu, bahkan nyawamu pun milikku, kata Allah. Sampai-sampai Allah menantang kepada semua makhluk-makhluknya, bukankah kamu melihat manusia yang telah mendekati sakaratul maut setelah ruh mereka sampai di tenggorokannya? Kenapa kamu sekalian tidak mencegah atau melawan malaikat mautku? Ajak dia berkelahi kalau kamu lebih kuat dan lebih benar daripada perintah-perintahku, daripada ayat-ayatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada firman-firmanku. Dan ditambah lagi Allah menantang kepada semua makhluk-makhluk ciptaannya di langit dan di bumi, dimanapun berada, yang tidak mau patuh dan menyembah kepadaku, kata Allah, malah menyembah kepada yang lain selain aku. Padahal akulah yang menciptakan semua apa-apa yang berada di alam jagat ini. Mengapa kamu tidak jelaskan kepadaku, kata Allah, di bagian manakah di bumi dan di langit ada ciptaan-ciptaan sembahan kamu itu? Atau sembahan-sembahan kamu itu memberi suatu kitab yang apabila dibaca bisa membelah bumi, menggoncangkan gunung, menumpahkan air laut ke darat? Kalau kamu merasa yang paling benar, atau suruh semua sembahan-sembahan kamu itu untuk mencipta seekor lalat saja, seperti lalat yang kuciptakan nih, yang kecepatannya begitu luar biasa. Apabila lalat itu merebut sesuatu daripada kamu, kamu takkan bisa merebutnya kembali. Atau suruh semua sembahan-sembahan kamu itu selain aku, suruh dia menjahit jaring laba-laba sebagaimana laba-laba yang kuciptakan menjahit jaringnya. Dan bersatulah kamu semua makhlukku dari jin dan manusia, bersekongkollah kamu sekalian untuk membuat satu surat saja semisal Al-Quran, dan akan kujadikan semua kayu di muka bumi ini menjadi pena dan kertas, dan kujadikan semua air di muka bumi ini sebagai tinta. Kamu pasti tak akan mampu membuatnya. Kalau kamu masih ragu-ragu kepada Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sebagai mujizatnya, atau kamu mengira itu buatan Muhammad saja. Nah, kalau Muhammad bisa, kenapa kamu tidak bisa? Padahal Muhammad itu adalah hamba yang yatim piatu, buta huruf lagi tentang Al-Quran. Maka karena itu, peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya terbuat dari manusia dan batu, yang disediakan bagi makhluk-makhluk yang kafir terhadap ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, kalau kamu melihat suatu kemungkaran dan kejahatan, cegahlah ia dengan tanganmu.
yang artinya kalau kita melihat suatu kemungkaran dan kejahatan, cegahlah ia dengan tanganmu. Bukan berarti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita umat-umatnya cegahlah ia dengan tanganmu, lantas kita umat-umatnya, pengikut-pengikutnya mengartikannya dengan adu fisik, berkelahi, dengan saling mencelakakan satu dengan yang lain, bahkan saling membunuh. Bukankah yang dibunuh atau yang membunuh sama dosanya? Kalau begitu cara kita mengartikannya, itu namanya bukan mencegah saudara-saudaraku, tetapi menciptakan kemungkaran baru. Jangan pula kita ikuti seperti dia di film-film di acara televisi. Itu cuma akting belaka, itu hanya dongeng, bukan kesungguhan. Lain halnya Al-Quranul Karim, ayat-ayatnya nyata, adalah nyata, bukan kurapat, bukan khayalan, bukan pula renungan, bukan pula syair. Hukum-hukumnya sebab akibat. Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cegahlah ia dengan tanganmu, artinya kita manusia yang di muka bumi ini yang mengaku beragama Islam, pengikutnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menggerakkan tangan-tangan kita ini agar dapat mencegah segala bentuk kemungkaran-kemungkaran, kezaliman-kezaliman di muka bumi ini, yaitu dengan mengamalkan ayat Allah, aqimis shalah wa atuz zakah. Artinya salat mampu mencegah kemungkaran baik datangnya dari diri sendiri maupun kemungkaran itu datangnya dari makhluk lainnya, dan juga salat menguatkan tali persatuan dan kesatuan serta kekompakan. Sedangkan zakat atau uang zakat dapat merupakan sesuatu kekuatan yang dapat menghancurkan segala bentuk kemiskinan, kemungkaran, kezaliman di muka bumi ini. Yaitu maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cegahlah ia dengan tanganmu wahai umat-umat Islam, yaitu tangan-tangan kita harus digerakkan untuk mengeluarkan zakat setiap hari seiring kita melaksanakan sholat fardu. Karena ini sungguh adalah merupakan jihad yang sebenar-benar jihad dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihad wajtabakum wa ma ja'ala lakum fid din min haraj. Millata abikum Ibrahim huwassamakumul muslimina min qablu wa bihadza liyakuna rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada 'alan nas faqimis shalah tawatuz zakah wa'tasim billahi maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasyir. Dan berjihadlah kamu wahai umat Islam dan Allah dengan jihad yang sebenar-benar jihad. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kamu kesukaran untukmu dalam urusan agama. Ikutlah agama nenek moyangmu Ibrahim. Allah telah menamakan kamu orang-orang Islam sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini agar Muhammad menjadi saksi atas dirimu dan agar menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, berpegang teguhlah kepada agama Allah. Dialah pelindungmu dan sebaik-baik penolong. Saudara-saudara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, kalau kita ingin mentelaah dan memperhatikan dengan sangat mendetil dan mendalam setelah melihat perintah ayat ini, berarti jihad yang sebenar-benar jihad yaitu harus beragama Islam. Sesudah itu harus melaksanakan sholat dan zakat dan berpegang teguh kepada Allah. Tidak ada perintah jihad harus dengan peperangan, sebab bahasa Quran, bahasa perang dalam bahasa Allah bukan jihad tetapi qatilu. Dan jangan kita artikan jihad semata-mata dihubungkan dengan darah, harus adu fisik, angkat pedang dan pakai senjata. Jihad seperti itu, saudara-saudaraku, tidak akan langkah yang terakhir. Kalau memang kita umat Islam telah diperangi terlebih dahulu, barulah kita menyerang balik dan membalaskan atas serangan-serangan mereka. Sebab itulah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Sedangkan peperangan seperti itu akan memakan biaya yang sangat besar, pengorbanan yang sangat besar. Akibatnya negeri itu akan jatuh miskin, terluntah-luntah di mata dunia. Apakah seperti itu yang kita inginkan? Ingatlah, sadarlah saudara-saudaraku, iblis akan menderita dan tak akan pernah diam melihat pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam damai dan bahagia. Dan iblis dia baru merasa bahagia dan puas kalau umat-umat Nabi Muhammad,
pengikut-pengikut Nabi Muhammad sengsara dan menderita serta berputus asa. Marilah saudara-saudaraku, laksanakan dulu perintah jihad yang sebenar-benar jihad dari Allah, yang wajib dari Allah, yaitu aqimis shalah wa atuz zakah. Berpegang teguh kepada agama Allah, dan perintah jihad ini dalam Al-Quran juga termasuk perintah ayat yang berangkai, karena tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kalau kita mau dianggap sebagai manusia yang melaksanakan jihad yang sebenar-benarnya jihad. Begitu sholat dikerjakan, seiring itu pula zakat harus dikeluarkan. Belum diterima kalau kita hanya melaksanakan sholat tetapi zakat tidak dikeluarkan, dan tidak diterima pula kalau zakat dikeluarkan tetapi sholat tidak kita kerjakan, karena kita telah mempermainkan mujizatnya Allah. Perintah dalam satu ayat telah berulang-ulang dalam Al-Quranul Karim, lebih kurang 20 kali jumlahnya. Perintah aqimis shalah wa atuz zakah. Mari kita berjihad melawan hawa nafsu kita, karena mungkin terlalu cinta dan sayang kepada harta benda, akibatnya berat untuk mengeluarkan zakat wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal zakat ini untuk menyambung hidup kita di dunia ini dan akan menjadi amal baik kita di kehidupan selanjutnya, yaitu alam baka. Kita keluarkan zakat 200 rupiah saja setiap kali mengerjakan sholat fardu, dikalikan 5 waktu, berarti jumlahnya 1000 rupiah setiap hari bagi semua umat Islam di muka bumi ini. Kita kumpulkan uang zakat tersebut jadi satu, kita ciptakan lapangan-lapangan pekerjaan di semua sektor industri, pabrik-pabrik, perkebunan, pertanian, peternakan, pertambangan, perikanan, agar bisa mempekerjakan semua pengangguran dari anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sekarang ini dan yang akan datang. Kira-kira masih adakah kejahatan? Memang kejahatan-kejahatan, kezaliman itu tidak akan bisa hilang di muka bumi ini sebelum datangnya hari penggulungan jagat. Tetapi setidak-tidaknya akan dapat mengurangi kejahatan itu sendiri dengan adanya lapangan-lapangan pekerjaan di seluruh penjuru dunia. Bukankah kejahatan itu bisa terjadi dikarenakan terlalu banyak pengangguran, disebabkan tidak ada lapangan-lapangan pekerjaan. Akibatnya di antara saudara-saudara kita kadang-kadang bisa nekat melakukan perbuatan-perbuatan yang sungguh bertentangan dengan hati nurani itu sendiri, dengan alasan demi menyambung hidup. Padahal saudara-saudaraku, di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, siapa saja manusianya, entah tampangnya buruk atau jelek, cantik atau jelek, kaya atau miskin, pintar atau bodoh, entah dia berkulit putih atau berkulit hitam, apapun bentuk manusianya itu, asal dia mempertuhankan Allah, sujud menyembah kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan ditetapkan oleh Allah sebagai saudara-saudaranya manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rasulnya alam jagat, dan ketetapan itu berlaku sebagai saudaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dunia sampai akhirat. Apa ada di antara kita yang tidak mau yang ditetapkan oleh Allah sebagai saudaranya manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kami yakin semua pasti mau. Nah, kalau ada yang mau begitu, kita mau menjadi saudaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastilah ada syarat-syaratnya, yaitu aqimis shalah wa atuz zakah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa in tabu wa aqimus shalah wa atuz zakah fa yuhnu fiddin wa nufasilul ayati liqaumi ya'lamun. Jika mereka bertobat kepada Allah, melaksanakan sholat diiringi mengeluarkan zakat, maka mereka berarti adalah saudara-saudara agama Muhammad. Kami jelaskan ayat-ayat ini bagi orang-orang yang mau mengetahuinya. Artinya, dengan ayat ini Allah menjelaskan barang siapa yang bertobat kepada Allah, mengerjakan sholat diiringi mengeluarkan zakat, maka dia ditetapkan oleh Allah menjadi saudaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah sahabatnya, saudaraku, bukanlah pula umatnya, bukan pula pengikutnya, tapi menjadi saudaranya langsung. Tidak ada manusia yang paling beruntung, lebih beruntung lagi
apabila ia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saudaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah mengatakan yang artinya, aku perintahkan engkau untuk mengajak manusia supaya mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, diiringi mengeluarkan zakat. Apabila mereka melakukan semua perintah itu tersebut, maka hidup dan harta mereka terlindung bersama aku. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan zakat yang telah kita keluarkan sebagai bukti dan puncak daripada titik kesempurnaan yang iman seorang, kalau ia benar-benar manusia ingin dipandang oleh Allah dan Rasulnya bahwa ia telah mencapaikan kesempurnaannya iman atau puncak daripada iman kepada Allah, dan harus dibuktikan dengan mengeluarkan zakatnya setiap hari. Uang zakat ini bukan untuk Allah tapi untuk kita semua demi menyambung hidup di muka bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu syai'an fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sesungguhnya sebelum kamu membelanjakan sebagian sedikit harta yang kamu cintai di jalan Allah, dan apapun yang kamu belanjakan semua itu sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Kalau kita umat Islam yang masih hidup di muka bumi ini ingin mendapat kejayaan yang sempurna sebagaimana yang kita harapkan, yang kita inginkan, kita umat Islam harus mengeluarkan zakat setiap hari. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia merupakan kekuatan dan kejayaan yang sesungguhnya, dan di akhirat merupakan pahala amal ibadah kebaikan kita bersama. Dan mungkin kita masih ingat pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya bahwa umat Islam tidak boleh tangan di bawah, tetapi umat Islam harus tangan di atas. Kenapa kami katakan bahwa uang zakat yang akan kita kumpulkan merupakan kekuatan yang sangat besar, sangat dahsyat, bisa merubah segala sesuatu. Janganlah sampai kita seperti manusia-manusia yang kurafat, tenggelam dalam khayalnya, masuk ke dalam tipuan-tipuan iblis yang membisikkan ke dalam hati dan pikirannya. Akhirnya dia tenggelam, terlena dan terbuai dengan berkeyakinan percaya kepada keramat-keramat yang berkekuatan besar, pusaka-pusaka yang berkekuatan besar, ajian-ajian yang berkekuatan besar, mustika-mustika berkekuatan besar. Akhirnya mengagungkan semua itu, padahal itu semua palsu, tipuan iblis belaka. Apa iya dengan kekuatan besar, keramat-keramat kekuatan besar, pusaka-pusaka kekuatan besar dapat bisa merubah jalan-jalan yang masih bertanah menjadi aspal, bisa merubah ekonomi manusia di bumi ini, bisa membuka lahan-lahan perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan seluas-luas mungkin, bisa merubah yang bodoh jadi pintar, bisa menggali kekayaan alam di perut bumi seperti minyak, emas, gas, timah, batu bara, bisa membangun pabrik-pabrik, industri-industri, membangun gedung-gedung sekolah, bisa membangun masjid-masjid, membangun rumah-rumah sakit, bisa membangun jalan-jalan dari kota-kota ke pelosok-pelosok desa yang tertinggal. Buktikan kepada kami kalau itu memang benar-benar kekuatan dari Allah, atau bersatulah mereka semua yang punya kekuatan tersebut, bantu kami Indonesia, tolong tahankan lumpur lapindo atau hilangkan lumpur lapindo di Jawa Timur. Saudara-saudaraku, itu kurapat, itu khayalan. Hidup ini fakta, bukan renungan. Tidak bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan simsalabim. Takkan bisa, saudaraku. Kita harus bermohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikrarkan setiap hari, kita praktekkan setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami sujud menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Permohonan-permohonan kita ini
telah Allah jauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak 1400 tahun yang lalu. Yang firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh dengan salat dan sabar, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya kita bermohon kepada Allah dengan beristiqomah dalam kesabaran dan juga dalam mengerjakan salat dalam kesabaran juga, dan menguatkan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan terus berjihad dengan segala kemampuan yang kita miliki, dan rela berkorban dengan Allah dengan jiwa dan raga kita dan harta kita. Yakinlah keberuntungan akan memihak kepada kita, dan pertolongan Allah akan selalu dekat bersama kita. Dan janganlah kita hiraukan kelakuan-kelakuan manusia-manusia yang munafik dan musyrik dan syirik. Mereka berusaha untuk memadamkan dan melemahkan semangat cahaya iman di hati manusia-manusia yang menyembah kepada Allah dengan ucapan-ucapan mereka, perbuatan-perbuatan mereka, memancing dan memanas-manaskan kita biar tergoda ikut bersama mereka dengan bangga melakukan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurullahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Wallazi arsala rasulahu bil huda wal haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn zalikal fawzul azim. Mereka orang-orang yang kafir musyrik dan kafir munafik hendak memadamkan cahaya agama Allah di hati orang-orang yang beriman dengan mulut dan ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir itu membencinya dan kebencian mereka semakin bertambah. Dialah yang Allah mengutuskan Rasul dengan membawa agama dan petunjuk yang benar agar dapat memenangkan di atas segala agama yang ada di muka bumi ini, meskipun orang-orang musyrik dan syirik itu membencinya. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu kutunjukkan kepada suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah yang pedih, yaitu kesesaran dunia dan akhirat? Tentu jawaban kita seperti ini, semua pasti mau. Yaitu kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik dunia dan akhirat. Jika kamu mengetahuinya, dengan kata lain, kalau kau ingin tahu yang lebih baik dunia dan akhirat, kau harus melakukan semua itu. Niscaya Allah akan mengampunkan dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga, yaitu surga Aden. Itulah kemenangan yang paling besar. Dan ada lagi karunia dari Allah yang paling kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah yang sangat cepat dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira ini kepada orang-orang yang beriman. Artinya, saudara-saudaraku, di dalam ayat yang di atas, dua ayat kutukan-kutukan Allah kepada manusia-manusia yang kafir munafik dan kafir syirik. Dan yang ketiga ayatnya merupakan kabar gembira dan janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan istiqomah dalam takwanya. Dengan kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berkorban dengan harta dan jiwa kita, janji Allah akan mengampuni dosa-dosa kita itu di dunia dan diberikan tempat-tempat tinggal yang baik disertai kemenangan yang paling besar, yaitu pertolongan Allah kepada kita dengan sangat cepat. Keberuntungan dan kemenangan selalu berpihak kepada kita. Itu janji Allah Subhanahu wa taala.
Sejarah dunia mengatakan dahulu raja yang paling kuat di bumi ini yaitu Namrud, Firaun dan Qarun. Adakah mereka meninggalkan bukti-bukti kebaikan untuk manusia lain sesudah mereka di bumi ini? Ternyata alhamdulillah tidak ada sedikit pun. Andai pun itu ada dalam pandangan Allah, tidak ada sedikit pun beri pahala amal kebaikan mereka. Semua itu pekerjaan sia-sia dunia dan akhirat. Tetapi yakinlah saudara-saudaraku, dengan kita berjihad dan berkorban dengan harta-harta kita dengan mengeluarkan uang zakat, maka kekuatan uang zakat itulah yang kita kumpulkan. Itulah kekuatan yang paling besar yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengeluarkan semua bentuk kelemahan-kelemahan umat Islam yang sedang kita alami, dan akan mengembirakan kesedihan hati semua umat Islam yang kadang-kadang bingung mau dibawa kemana anak-anak kita dan cucu-cucu kita yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu wahai umat Islam merasa lemah, dan janganlah pula kamu umat Islam merasa bersedih hati, karena kamu umat Islam paling tinggi derajatnya asalkan kamu benar-benar orang yang beriman kepada Allah, kepada ayat-ayatnya Allah serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan akhirat. Saudara-saudara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bukti yang lain, semua umat Islam di muka bumi ini sangat paham, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah dijuluki para sahabat-sahabatnya beliau laksana Quran yang berjalan. Kenapa dijuluki seperti itu? Quran berjalan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali menerima ayat-ayat Al-Qur'an, Rasul tidak langsung menyampaikannya kepada siapapun ayat-ayat yang baru dia terima. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkannya terlebih dahulu dengan sendiri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat tahajud dari Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung mempraktekkannya sendiri sampai-sampai bengkak kedua kaki manusia yang mulia ini. Dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menerima perintah ayat-ayat aqimis shalah wa atuz zakah, pastilah beliau mengamalkannya sendiri terlebih dahulu sebelum menyampaikan ayat ini kepada manusia lainnya, supaya mengeluarkan uang zakatnya setiap hari atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Seiring kita mengerjakan salat fardu dari hari ke hari, uang zakat ini bukan lagi fungsi untuk biaya menyebarkan ajaran-ajaran Islam seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi uang zakat ini untuk digunakan kita sendiri untuk keberlangsungan hidup dan bertahan hidup sebagai kekuatan sangat besar, sangat dahsyat di seluruh bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Usmin amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim bihi wa sholli ilaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim." Terimalah dari harta-harta, terimalah zakat dari harta-harta mereka guna membersihkan dan mensucikan diri mereka, dan berdoalah buat mereka karena zakat dan doamu itu akan menumbuhkan ketenteraman jiwa mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dengan kita mengeluarkan uang zakat setiap hari akan menumbuhkan ketenteraman di jiwa-jiwa kita semua. Sifat gelisah, sifat buruk sangka, sifat cerigah dan berlarut-larut, bukankah sifat-sifat seperti itu justru menyiksa batin kita sendiri, dan semua sifat-sifat itu akan sirna di dalam jiwa kita masing-masing. Kalau tidak, akibatnya kita manusia yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling mulia. Akan tetapi kenapa kita masih berwatak kotor, berjiwa gersang? Akibatnya kita belum ada ubahnya dibandingkan dengan makhluk Allah yang sangat rendah, yaitu lalat, yang dijadikan oleh Allah sebagai iktibar dan tamsil untuk manusia supaya memikirkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayuhan nasu duriba masalun fastami'u lah. Innal ladzina taruna min dunillahi subaba walau ijtama'u lah. Wa yasluhumus subabu syai'an la yatankizu minhu dhaufa talibu wal mawal malub. Wahai semua manusia, telah kubuatkan suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu sembah selain Allah takkan mampu menciptakan seekor lalat saja, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jikalau itu merampas sesuatu daripada kamu, kamu tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat tersebut. Sangatlah lemah yang menyembah dan yang disembah. Kenapa Allah menjadikan makhluk lalat yang kotor dan lemah dijadikan sebagai perumpamaan? Dengan begitu para manusia agar mempelajari dari sifat-sifat lalat tersebut. Lalat apabila ada yang mau baru mendekatinya, atau ada orang yang hanya sekedar numpang lewat saja, tetapi lalatnya langsung berlari sekencang mungkin, padahal kita belum ngapa-ngapain dia, dan tidak ada niat sedikit pun untuk menyelakai dia, hanya cuma sekedar numpang lewat saja. Tetapi lalatnya terlalu cerigah dan buruk sangka. Semua orang yang mendekatinya dikiranya mau berbuat jahat kepadanya. Siapa saja yang mendekatinya? Kenapa cuma ada dalam pikiran lalat tersebut selalu memikirkan yang kotor-kotor? Kenapa lalat sampai separah itu watak dan buruk sangkahnya kepada makhluk siapa saja yang mendekatinya? Ternyata penyebabnya karena lalat terlalu hobi yang kotor-kotor. Bahkan dengan bangga makanan yang kotor-kotor, minuman yang kotor-kotor, pakaian yang kotor, baik kotor dari najisnya atau kotor dari cara mendapatinya. Akibatnya apapun yang ada dalam pikiran lalat selalu timbullah pikiran yang kotor-kotor, dikarenakan lalat selalu memakan yang kotor. Kenapa? Karena lalat tidak tahu bagaimana caranya untuk membersihkan diri dan akal mereka dan jiwa mereka. Dikarenakan dalam Al-Quran tidak ada petunjuk buat lalat untuk membersihkan jiwa dan raga mereka. Tetapi kalau buat makhluk Allah, jin dan manusia, ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran bagaimana caranya untuk membersihkan, mensucikan diri, mensucikan jiwa jin dan manusia, yaitu dengan harus mengeluarkan zakat setiap hari seiring melaksanakan sholat wajib. Dengan demikian barulah doa-doa kita dapat menumbuhkan ketenangan dalam jiwa-jiwa kita selama hayat di kandung badan. Memang kita umat Islam di dunia ini sudah mengeluarkan uang zakat fitrah sekali dalam setahun di ujung bulan Ramadan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita hanya makan sebulan saja dalam setahun? Ataukah bisa menjamin sebagai manusia yang lemah, bisa menjaga jiwa dan raga kita jangan sampai dikotori dengan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa untuk 11 bulan yang akan datang? Itu pun kalau ajal belum datang menjemput kita. Takkan bisa, saudara-saudaraku. Kenapa? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja jiwa dan raganya telah Allah sucikan, masih saja beliau mengeluarkan zakatnya setiap hari diiringi dengan beristighfar, mohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampun atas dosa-dosanya 70 kali sampai 100 kali sehari semalam. Apalagi kita yang kadang-kadang bergelimang dosa-dosa sepanjang hari, siang dan malam. Maka karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk bagaimana cara kita untuk menghapuskan dosa-dosa, membersihkan, mensucikan, dan sekaligus menumbuhkan ketenteraman dalam jiwa-jiwa kita. Apa kata Allah? Aqimis shalah wa atuz zakah, yaitu kerjakanlah sholat dan diiringi dengan mengeluarkan zakat. Memang kita semua umat Islam di muka bumi ini sudah mengeluarkan uang zakatnya setahun sekali,
Mungkin dengan uang zakat yang kita keluarkan sekali dalam setahun hanya bisa berfungsi sekedar membersihkan dan mensucikan. Tetapi bisakah dengan kita hanya mengeluarkan uang zakat sekali dalam setahun dapat membuat hidup kita damai dan tentram, baik buat kita sekarang ini atau buat anak cucu kita di akan datang? Tentu akan bisa, saudara-saudaraku. Kenapa? Karena biasanya kita selaku orang tua apabila telah melihat anak-anaknya, cucu-cucunya sudah dapat tempat sekolah yang memadai, dan sudah melihat anak-anaknya, cucu-cucunya bekerja di tempat yang mencukupi untuk menyambung hidup mereka dari hari ke hari, barulah kita sebagai orang tua bisa merasakan nikmatnya hidup ini dengan damai dan tentram. Inilah maksud hakikat firman Allah Subhanahu wa taala, "Aqimis shalah wa atuz zakah." Kerjakanlah salat dan diiringi dengan mengeluarkan zakat. Uang zakat ini kita kumpulkan setiap hari dapat kita ciptakan lapangan-lapangan pekerjaan di penjuru dunia, khususnya di negara Indonesia yang kaya sumber alamnya. Dengan begitu barulah Allah Subhanahu wa taala mau menerima tobat-tobat kita, zakat-zakat kita, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Allah juga memerintahkan kita memasrahkan kepada segala apa yang telah kita kerjakan, karena Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang beriman akan melihat semua pekerjaan kita itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu anallahu yaqbalu tawbatan ibadi wa yahussu sadaqata wa anallahu wat-tawwabur rahim wa qul i'malu fasallallahu amalakum wa rasuli wal mu'minun wa saturuna ila alimul ghaib wa syahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Tidaklah mereka mengetahui, kata Allah, bahwa Allah telah menerima tobat-tobat hamba-hambanya, telah menerima zakat-zakat hamba-hambanya, bahwa Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, berkaryalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaan kamu itu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang yang beriman, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dengan demikian uang zakat yang telah kita keluarkan itu di samping berfungsi membersihkan, mensucikan, menenteramkan jiwa-jiwa kita, dikarenakan alhamdulillah kita telah mendapatkan anak keturunan kita dengan hidup berkecukupan demi menyambung hidup mereka sampai akhir zaman. Dan juga saudara-saudaraku, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengubah nasib anak keturunan kita dan juga nasib negeri ini? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lahum waqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yabsunahu min amrillah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa iza aradallahu su'an fala marada lahu wa lahum min dunihi min wali. Pada diri manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya dengan bergiliran, dengan silih berganti. Dari depan dan dari belakang mereka malaikat-malaikat menjaganya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Dan apabila Allah menghendaki suatu keburukan pada suatu kaum, maka tak ada seorang pun yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apabila menurut pandangan saudara-saudaraku istihad kami ini benar, kajian kami ini benar, marilah kita melaksanakannya bersama-sama. Kita satu padukan kekuatan kita, sedikit demi sedikit, rupiah demi rupiah, mumpung belum terlambat. Dan tak lupa kepada semua guru-guru kami dimanapun berada,
kepada alim ulama, cendekiawan, dan juga kepada para ahli saudara-saudara kami. Sungguh sangat kami harapkan pembentulannya. Andaikan mendengar ada kekeliruan, kehilapan, kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian kami ini yang tak disengaja kami ucapkan atas pembetulannya, sangat kami haturkan banyak-banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semua kebenaran dari Allah datangnya dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekeliruan dan kehilapan, kesalahan datangnya melalui kami sebagai manusia insan yang lemah, dan kami mohon maaf beribu-ribu maaf dunia dan akhirat atas perhatian saudara-saudaraku. Kami ucapkan terima kasih. Niat dan tujuan kami semata-mata hanyalah memikirkan umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dapat hidup bahagia dunia, bahagia di akhirat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu memikirkan hanyalah dalam pikirnya keselamatan umat-umatnya, pengikut-pengikutnya, baik dunia maupun di akhirat. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan sesudah kiamat pun, yang pertama kali keluar dari ucapan dari bibirnya, mana umatku, mana umatku, dan mana umatku. Semoga saudara-saudara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat meluangkan waktu sejenak untuk memikirkannya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.